Baiklah, praktikum teknologi farmasi steril kali ini membahas mengenai pembuatan obat salep mata steril. Diawali dengan prosedur kerjanya, pembuatan obat salep mata steril. Semua bahan yang akan digunakan ditimbang di atas kaca arloji steril dan propilen glikol yang digunakan itu diukur dengan gelas ukur yang steril. Lalu dicampurkan di dalam lumpang sampai semuanya tercampur secara aseptis. Lalu dimasukkan sediaan ke dalam tub salep secara aseptis dengan menggunakan spuit steril yang sudah dibilas dengan larutan sediaan sebanyak 10,7 ml. Lalu dilakukan kontrol kualitas. Kontrol kualitas dilakukan dengan menguji organoleptis dari sediaan. Sediaan diamati warna, tekstur, dan bau dengan indera peraba, pembau, serta penglihatan. Lalu uji kualitatif dilakukan dengan memasukkan larutan 10 gram kloramfenikol dalam 1 ml etanol yang telah dilarutkan, lalu ditambahkan 3 ml campuran 1 bagian volume larutan kalsium klorida P dan 9 bagian air, lalu ditambahkan dengan serbuk seng, panaskan di atas penanas air selama 10 menit, lalu dituangkan hasil tersebut ke dalam tabung kimia, ditambahkan 10 mg natrium asetat anhidrat P dan 2 tetes benzol klorida P. Lalu dikocok larutan tersebut selama 15 menit, ditambahkan 0,5 ml larutan besi 3 klorida P, lalu hasilnya dilihat adanya warna violet, merah, sampai berwarna ungu. Selanjutnya, uji kuantitatif dilakukan dengan menimbang kloramfenikol 500 mg lalu ditambahkan dengan 20 ml asam klorida pekat dengan ditambahkan 5 gram debu seng pekat sedikit demi sedikit, lalu ditambahkan 15 ml asam klorida pekat, dibiarkan selama 1 jam. Selanjutnya itu disaring melalui kapas, dicuci 3 kali tiap kali dengan 5 ml air, lalu didinginkan hingga suhu 15 derajat Celcius. Dititrasi perlahan-perlahan dengan natrium nitrit 0,5 molar. Lalu didapatkan 1 tetes larutan yang segera menghasilkan warna biru pada kertas kanji iodid P. Dianggap titrasi selesai jika titik akhir dapat ditunjukkan lagi setelah larutan dibiarkan selama 5 menit. Data hasil pengamatan pada praktikum kali ini digunakan untuk mengetahui apakah sediaan yang dibuat sudah memenuhi syarat atau belum. Uji yang pertama dilakukan uji sterilitas. Syarat uji sterilitas yaitu tidak ada satupun mikroba atau mikroorganisme yang tumbuh pada sediaan. Hasil yang kami dapatkan juga tidak ada mikroba atau mikroorganisme yang tumbuh pada sediaan kami, yang artinya pada uji sterilitas sediaan sudah memenuhi syarat. Yang kedua yaitu uji bobot minimum. Pada uji bobot minimum syaratnya yaitu tidak kurang dari 3,5 gram. Hasil yang kami dapatkan yaitu 3,5 gram, yang artinya sediaan sudah memenuhi syarat uji bobot minimum. Yang ketiga yaitu uji homogenitas. Syarat uji homogenitas yaitu berwarna putih, mikroskopiknya bebas partikel keras dan tajam. Hasil yang kami dapatkan sama seperti syarat, yaitu berwarna putih, mikroskopiknya bebas partikel keras dan tajam, yang artinya sediaan sudah memenuhi syarat uji homogenitas. Uji selanjutnya yaitu uji kualitatif. Uji kualitatif syaratnya yaitu pada panjang gelombang 278 nanometer, yang artinya sediaan kami juga sudah memenuhi syarat. Untuk uji kuantitatif syaratnya yaitu 0,642 gram per 3,5 gram. Hasil yang kami dapatkan sama dengan syarat, yang artinya pada uji kuantitatif ini sediaan kami juga memenuhi syarat. Uji selanjutnya yaitu uji pH. Syarat yang tertera pada uji pH yaitu 6,48 sampai 7,34. Hasil yang kami dapatkan yaitu pH-nya 6,84. Artinya sediaan ini memenuhi uji syarat pH. Uji yang terakhir yaitu uji kebocoran pengemas. Syaratnya yaitu larutan metilen blue tidak masuk ke dalam sediaan atau sediaan tidak berubah menjadi berwarna biru. Hasil yang kami dapatkan juga larutan metilen blue tidak masuk ke dalam sediaan atau sediaan kami tidak berubah menjadi warna biru, yang artinya
Sediaan kami juga memenuhi syarat uji kebocoran pengemas. Praktikum kali ini membahas tentang cara pembuatan salep mata serta uji kontrolnya. Berdasarkan hasil preformulasi, salep mata chloramphenicol ini digunakan eksipien vaselin, parafin cair, dan lanolin. Untuk metode yang digunakan yaitu metode aseptis, dikarenakan chloramphenicol yang sifatnya tidak tahan terhadap panas. Pilihan basis lanolin dan parafin cair memungkinkan obat tidak dapat larut dalam air, serta basis vaselin biasanya memang digunakan untuk obat yang larut dalam air. Selanjutnya, bahan-bahan eksipien seperti vaselin, parafin cair, dan lanolin itu disterilisasi dengan tipe D, yaitu dengan menggunakan oven 180 derajat Celcius. Setelah jadi dilakukan uji kontrol. Adapun uji kontrol pada sediaan salep mata yang dilakukan berupa uji homogenitas. Uji homogenitas itu merupakan warna dan partikel yang terdapat di dalam sediaan ada atau tidak. Selanjutnya uji bobot minimum. Uji bobot minimum itu berdasarkan preformulasi yaitu 3,5 gram. Selanjutnya uji sterilitas. Berdasarkan uji sterilitas itu harus tidak terdapat koloni di dalamnya. Selain itu ada uji. Baiklah, kesimpulan untuk praktikum kali ini yang pertama, pemilihan eksipien untuk pembuatan salep mata disesuaikan dengan zat aktif yang dipakai dan formula yang akan dibuat. Yang kedua, pembuatan dilakukan secara aseptis dan bahan-bahan yang akan dipakai disterilkan di awal dan tidak dilakukan sterilisasi akhir. Yang ketiga, sediaan salep mata harus lolos dan memenuhi syarat dalam uji kontrol kualitas. Sediaan salep mata yang dibuat kali ini telah memenuhi syarat dalam uji kontrol kualitas.